insight-insightnya nanti. Saya punya banyak banget pertanyaan nih terkait dengan tema kita Boleh, pada boleh. malam hari ini dan gerak market nanti ke depannya akan seperti apa gitu. Tapi first of all, saya pengen say hello ke Cifoni. Welcome to our Instagram Live. Cifoni akhirnya bergabung juga untuk ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya. Iya, Oke. thank you Halo. atas waktunya. Ini udah Halo, mulai halo. banyak banget nih yang join-join nih. Saya wave-wave dulu. Dan juga thank you buat Ci Juli atas waktunya. Dan juga ini pasti akan sharing metode-metode menarik nih untuk kita semua, Cuan Troopers. Oke, saya pertama-tama nanya ke Ci Juli dulu kali ya, terkait dengan NLP gitu. Mungkin banyak dari Cuan Troopers di sini yang belum begitu paham ya. NLP itu sebenarnya apa? Nanti boleh juga ditambahkan oleh Ci Foni ya. Saya mulai dari Ci Juli dulu, silakan Ci. Oke, kebalik sih sebenarnya nanyanya harusnya ke Oh, Foni. kebalik. Ke Ci Foni dulu, karena Karena ini Foni metodenya Ci yang Foni ya. iya bidangnya Oh, dia oke, tuh. oke, oke, Soalnya oke. Siap, MNLP siap. itu gelarnya dia tuh Master NLP. NLP. Oh, oke, oke. Mohon maaf Master kalau gitu. NLP-nya. Iya. Saya langsung ke Cifoni aja kalau gitu. Silakan, Cici Master. Boleh. Nanti urusan topik urusan Juli ya. Siap. Oke, jadi begini, kalau kita bicara soal NLP, mungkin nggak semua teman-teman misalnya tuh kenal ya. Karena memang kalau di Indonesia ini belum banyak yang pakai buat trading sebenarnya aku. Nah, NLP itu apa? Sebenarnya NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Nah, singkatnya adalah sebenarnya penggunaannya untuk bikin kita sebagai manusia itu mencapai tingkat excellence-nya kita. Itu dia, sebenarnya intinya ke sana. Bagaimana? Tentunya dengan cara memprogram kata-kata yang bisa merubah isanya itu kita punya perilaku, kita punya terkait juga dengan bawah sadar ya. Pikiran bawah sadar ya, bukan alam, tapi pikiran. Nah, seperti itu. Itu sih singkatnya. Kalau di dunia Oke, oke. trading sebenarnya kalau orang-orang di luar udah banyak yang pakai. Oke, oke. Tapi, Ci, Oke. kalau kita dari definisinya aja, tapi sebelum saya lanjut bertanya nih, dari Mm-mm. Ci Juli ada yang mau ditambahin nggak nih terkait dengan NLP atau Neuro Linguistic Program? Oke, sebenarnya NLP itu kan bisa dipakai untuk sehari-hari. Nah, jadi Mhm. NLP untuk trader ini sebenarnya baru ya, pertama kali di Indonesia ya, Fon ya. Dan aku sebenarnya secara nggak sadar juga udah pakai itu dari waktu aku masih sekolah. Jadi fungsinya emang banyak banget dan banyak yang belum tahu. Ini terkait masalah psikologi. Orang kan biasa ngertinya, oh psikologi trader ya mesti sabar, cuma gitu doang kan ya, mesti sabar, nggak jangan FOMO gitu. Padahal lebih dari itu. Jadi Neuro Linguistic Programming itu adalah bagaimana kita memprogram supaya kita bisa tradingnya tuh lebih baik. Jadi nggak cuma jangan FOMO. Nah, tapi gimana jangan FOMO-nya kan kita nggak tahu. Dan jangan misalnya harus sabar, tapi gimana sabarnya gitu? Apa tangannya diikat? Kan enggak ya. Jadi di sini ada terapi-terapinya sebenarnya, nggak cuma sekedar omongan doang, cuma jangan FOMO, bukan cuma sekedar omongan jadinya. Jadi kita memprogram kepala kita dan gimana sih? Nah, itulah si masternya Poni itu. Gitu di Baik, sana. baik, baik, baik. Nah, jadi ini kan kalau kita bicara tentang neuro-linguistic program, ini lebih ke tadi ya, yang seperti Ciponi bilang lebih ke bawah sadar gitu kali ya, untuk memprogram kesadaran kita supaya bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Gitu ya, kurang Betul, lebih ya, Ciponi. Nah, betul. eh, 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 ini udah belajar berapa lama sih Ciponi dan apakah sulit gitu mempelajarinya? Oke, kalau belajar sebenarnya sejak kuliah. Kalau misalnya kalau NLP itu sebenarnya banyak sekali orang pakai ya, Bapak Ibu, teman-teman semua di sini. Banyak itu orang pakai di Indonesia itu misalnya ini untuk berkaitan dengan penjualan, kemudian juga tentang memanage orang, leadership, dan bahkan teman saya dokter juga pakai. Nah, jadi ini banyak sekali sebenarnya. Namun di trading memang masih sangat sedikit seperti itu. Menariknya Oke. adalah NLP itu kalau dibilang sulit,
tergantung ya. Namun kalau saran saya kalau mau belajar yang benar ya memang harus ambil license-nya langsung ke Dr. Richard Bandler sebagai penemunya ya. Karena banyak sekali orang yang bilang NLP, 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 namun memang nggak ada license, nggak belajar. Takutnya apa? Khawatirnya nanti ada banyak salah persepsi ketika kita sedang menggunakannya. Itu sih. Hmm, oke oke oke. Ini berarti lintas apa ya konsentrasi eh, jurusan gitu ya. Dari jurusan apa aja bisa belajar gitu ya maksudnya, Ci? Bisa, bisa. Dan Oh, penerapannya juga bisa banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir bahwa oh NLP itu hanya untuk trading, nggak. Semua sih. Termasuk mm-mm. bagaimana sih bisa handle anak segala macam atau kita bisa kalau dalam dunia trading ya misalnya nih ya kayak tadi Juli bilang ya gimana nih supaya nggak Mm. FOMO nanti saya share ya caranya yang bisa langsung Siap dipakai sama siap langsung bisa siap dipakai siap. sama bapak ibu gitu. Iya iya. Baik. Berarti tadi Cifoni bilang ini belajarnya dari kuliah gitu. Kalau Ci Juli sendiri, apakah mengaplikasikan ini, Ci? Neuro Linguistic Program ini? Ada dong. Jadi sebelum kenal Foni, aku tuh nggak tahu NLP itu apa sih sebenarnya. Nah, tapi secara nggak sadar ternyata aku praktekin itu. Jadi begitu dia bilang cerita, aku kan ada ikut kelasnya si Foni juga kan. Jadi begitu disampaikan, oh iya ya ternyata dari dulu gue tuh pakainya begini supaya gue bisa ngerjain hal-hal yang tadinya nggak bisa gitu. Jadi ternyata seperti itu. Oh gitu. Jadi emang dia itu gimana ya bisa dipakai di segala jenis konsentrasi gitu ya pekerjaan karena memang sifatnya ini kan lebih ke psikologi itu sendiri ya. Nah psikologi ini kan sebenarnya penting banget untuk kita yang trading atau scalper atau mungkin investing juga ini pasti dibutuhkan. Nah itu bisa mulainya dari mana Ci untuk belajar itu? Saya tanya ke Cifoni dulu. Oke, kalau mau belajar boleh starting cari bukunya dulu, cari tahu dulu. Kalau nanti suka, tinggal pilih karena guru-guru yang ngajar tuh banyak. Namun kalau misalnya Anda mau ngambil license, itu sebenarnya itu ada dari mulai practitioner dulu, kemudian habis dari practitioner naik ke master, baru naik lagi ke trainernya. Nah, kalau misalnya kalian mau belajar, ya mesti spend ya minimal ya, saya kalau yang benar belajarnya itu 1 minggu, 1 minggu full, dari pagi sampai sore bahkan sampai malam. Seperti itu. Nah, Oke, oke, menariknya oke. Satu. adalah Ah, yang mau dibahas pasti tentang trading, betul? iya, betul. Betul ya, ayo. Silakan tanya aja nanti Bapak Ibu juga yang lain juga boleh nanya langsung Ah, kalau memang bisa dibantuin langsung kita bantuin langsung. iya, ini 1 minggu untuk mempelajari neuro-linguistic program itu berarti waktu yang cukup singkat gitu. Tapi itu bisa Untuk efektif ya mempelajari hasilnya ya, ya. Iya. untuk mempelajari sampai dapat ininya ya, license-nya Mm-mm. iya. Namun kalau untuk Hmm, mempraktekkannya memang butuh waktu dan memang butuh komunitas belajarnya untuk langsung praktek. Karena yang dibutuhkan kan praktek. Sama kayak kita trading ya, misalnya kita belajar gitu ya, belajar baca chart, belajar ini, belajar itu. Ya belajarnya kan singkat ya, mungkin ya, untuk belajar, oh tarik garis segala macam, let's say lah, 2-3 hari misalnya kita full ya. Nah setelah itu kan aplikasinya bagaimana? Sama sih. betul, 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 betul. Nah, ini sebelum saya lanjut, ada yang bilang volume suara saya kecil. Mungkin mohon maaf nih karena saya lagi ada di wilayah publik. Nanti rekan-rekan boleh naikin ininya ya, John Troopers boleh naikin untuk volumenya gitu, atau pakai headset jadi lebih kedengaran lebih jelas gitu ya teman-teman. Oke, saya lanjut nanya lagi nih ke Ci Juli. Ci Juli juga waktu itu berarti belajarnya 1 minggu ya, Ci ya, untuk neurolinguistic program ini. Oh enggak, saya enggak ambil Heeh, sertifikasinya. Kalau itu kan heeh. untuk ngambil Jadi eh, jadi praktisi berarti langsung ya. praktisi gitu. Kalau aku enggak, aku belajar belajar dari Foni aja. Ini enggak ngambil sertifikasinya enggak. Oke, oke. Jadi kalau kita langsung nih ya dari neurolinguistic program kita aplikasikan nih misalnya ke trading atau salah satu konsentrasi pekerjaan gitu ya. Nah, itu apakah sulit mengaplikasikannya atau seperti apa sih ini caranya? Boleh dijelasin nih dari Cifoni ke Cijuli dulu. Boleh, boleh. Contoh ya,
Kita mau praktek langsung boleh? Boleh ya. Boleh. Nah, Oke, ini yang saya tunggu-tunggu. teman-teman sekalian memperhatikan juga ya, memperhatikan Koko Daniel ya sekarang ya. So, misal nih kalau saya tanya, pengalaman terakhir kali trading dalam kondisi FOMO pernah? Mm-mm. Pernah banget sih. Hmm, tapi Koko terlalu jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Koko mengamati ya, sambil Iya. mengamati misalnya Mm-mm. arah mata Koko sendiri ya. Mm-mm. Nah, pernah ya? Mm-mm. Boleh pikirkan saat itu? Mm-mm. Oke. Efeknya apa? Baik atau buruk? Jawabannya? Buruk sih, Ci. Buruk. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu Iya. istilahnya ini kenapa saya tanya pertanyaan ini karena kalau kita bicara NLP, teman-teman, kita bicara pola. So, salah satu polanya ketika orang lagi FOMO, itu biasa hasilnya jelek. jelek. Mm-mm. Ya, Mm. dan itu terjadi hampir di sebagian besar kita. Kecuali ada yang FOMO memang kebetulan masih punya range yang cukup ya, istilahnya ya, resistnya ini ya. Nah, dia sikat mungkin kebetulan ya dia mesti bisa cuan gitu. Namun sebagian besar dari kita istilahnya memang ketika FOMO hasilnya jelek kok tradingnya. Hmm. Nah, Oke. kenapa demikian? Karena memang itu sudah polanya. Maka ketika kita bilang nih, oh kamu harus analisa segala macam, itu sebenarnya kita sedang membangun sebuah pola. Nah, dalam topik hari ini yang saya mau bahas tentang NLP adalah tentang polanya terlebih dahulu ya. Karena kalau kita bicara tentang trading segala macam bersama kayak misalnya di komunitasnya kami ya, saya dan Julie di Wisdom Invest itu penggunaannya itu banyak. Namun karena waktu kita terbatas, saya akan fokus kepada polanya. Nanti kita akan bedah pola ini. Nah, kemudian pertanyaan saya nih, Oke. ketika Koko memikirkan kondisi sebelumnya yang Koko FOMO, Koko mengamati nggak arah mata Koko kemana? Iya, Kemana? saya kemana-mana. Nggak Pada fokus. umumnya kalau kita lagi FOMO ya, kita Iya. istilahnya kalau kita lagi FOMO sebenarnya Mm. kita kalau lagi mau ngambil posisi, kebanyakan nih posisi mata itu pasti ke arah kanan. Kalau misalnya nih, saya Oh. terima nih berita dari Koko, Ah, ah. Fon, ada yang mau merger akuisisi nih. Nah, kebanyakan itu saya dengar, saya langsung mata ke kanan. Tetapi Oh, iya. kalau misalnya kita bicara masa lalu, kayak tadi nih, pernah nggak FOMO? Pernah. Gimana pengalamannya? Rata-rata mata kita ke kiri. Mm-mm. Ya, kecuali memang ada yang kidal mungkin ya. Nah, Mm-mm. kenapa? Karena kita memikirkan masa lalu. Hmm. Sebenarnya, Oh. kalau kita bicara untuk mengaitkannya, kita bisa gunakan ini. Ini adalah metode eye accessing cues kalau untuk di NLP sendiri. Mm-mm. Saya kasih tahu caranya ya, teman-teman ya. Mm-mm. So, Mm-mm. ketika Anda kalau trading, Anda dapat berita ya, atau Anda dapat informasi apapun, kebanyakan orang FOMO adalah dia, misalnya arah matanya dia ke kanan, kemudian dia langsung eksekusi. Kenapa? Ketika dia dapat berita, dia langsung, istilahnya bahasa gampangnya menghayal. Wah, bakal dapat profit gede nih, ya kan? Gue bakal cuan nih, berapa persen kalau gue HK 2 juta dapat berapa? 10 juta, kalau gue full margin berapa? Itu langsung. Nah, kemudian orang selalu bilang, tanpa sadar dia klik buy. Dia klik buy, setelah itu penyesalannya terjadi kalau itu turun. Tapi kalau naik, saya yakin nggak nyesel. Nah, Iya, kebanyakan iya. seperti itu. Jadi, Bapak Ibu di sini, kalau misalnya nanti Anda lagi mengalami namanya kondisi mendengarkan, mendapatkan informasi, atau apapun itu, apa yang Anda lakukan? Anda duduk tenang sejenak, kemudian pikirkan kembali kejadian terakhir yang tidak menyenangkan. Jadi, izinkan diri kita dulu sebentar ya, misalnya tuh duduk diam sebentar aja, karena itu nggak butuh lama kok, teman-teman. Hanya beberapa detik. Kita pikirkan benar-benar nanti misalnya keluar tuh, oh ketika gua FOMO gak akan gitu. Jadi nanti tuh otomatis kita bisa namanya itu self control langsung. Jangan dulu deh. Nah, nanti ke depannya itu ada banyak trik-triknya sebenarnya. Salah satu yang paling simpel kita bisa gunakan itu. Hati-hati begitu dapat langsung seret ke kanan, gua bisa ini langsung buy. Nah, itu tipsnya ya.
Oh gitu. Jadi itu ciri-ciri ya berarti ya kalau kita dapat informasi seketika kayak gitu Mm-mm. ya, yang harus kita eksekusi itu kalau mata kita ke kanan berarti kita harus hati-hati gitu ya, karena kebiasaannya seperti itu. Kalau kita lagi training, iya. Kalau Iya. kita lagi mencari ide, nggak Oh. apa-apa. Kalau Iya misalnya iya kita iya lagi mau iya. gambar chart nih, kayak Julie nih, misalnya di Iya gambar iya chart iya. ya, dia Ah, harus lihat misalnya, oke, ini kira-kira ini mau bentuk pola apa? Misalnya dia mau bikin pola iya. nih, misalnya, oh mau bentuk Ah, pola apa? Oh, ah, inverted ah, hand ah. and shoulder lah, ya kan? Kemudian ini lagi bikin cup and handle, dia harus istilahnya lihat. Kemudian dia bisa mengakses istilahnya, oke, chart ini kira-kira polanya seperti apa? Dia bisa akses ke masa lalu juga. Oh, Ini, oke. yang tadi saya Paham hanya paham bicara paham. pola ketika mau beli. Iya, 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 paham, paham banget, paham banget. Berarti sedikit masukannya itu adalah kita harus mengolah dulu ya, kasih waktu buat ngolah Ya, dulu, gitu ya. Baru kita execute, betul, jangan langsung execute gitu betul, ya. betul. Oke. Tapi untuk mengolah ini sendiri, apakah butuh waktu panjang atau gimana nih? Untuk kita kasih Enggak, jedanya nih. enggak, Oh, cepat kok. oke. Makanya kan Iya, saya iya. bilang, saya kasih tips yang simpel yang Bapak Ibu bisa Heeh. langsung pakai. Iya, 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 iya. Iya, biasa Karena soalnya. beberapa Heeh. bikinnya butuh waktu lama kan ya? Betul, betul, Enggak betul. sih, enggak. Iya, 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 iya. Soalnya kadang kita takut telat masuk gitu kan, Ci, kan kayak dibilang, si ini lagi bagus nih HK gitu kan, terus tiba-tiba blingsatan kan, wah HK HK, ternyata turun, Ya, menyesal. Iya, itu berarti jadi harus harus diingat lihat ya, ya. pengalaman itu yang Betul, diingat. Iya, 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 iya. betul, betul. Oke, oke, Pengalaman itu oke. diingat, kemudian kita Hmm. gunakan. Namun ya, ini informasi yang saya kasih ini adalah pola-pola bagi Anda yang memang belum terlalu tajam analisanya, belum terbiasa dan newbie. Kalau misalnya Anda sudah master, sudah biasa scalper gitu ya, saya seorang scalper jagoan gitu, Anda nggak usah pusing. Karena Anda sudah dalam level yang kita bilang tuh unconscious competence. Jadi memang sudah nalurinya udah muncul. Ini dia kok. Oke, oke, Mm. oke. Kalau dari Ci Juli sendiri gimana nih, Ci? Pengalamannya untuk mempraktekkan pola-pola sederhana itu? Oke. Kalau aku sendiri, jadi kan kalau NLP ini kan seperti kita mengcopy siapa tokoh yang kita mau atau kita mau jadi seperti apa gitu ya. Dan jadi aku pilih satu tokoh yaitu Mark Minervini. Nah, dari tokoh ini, si Mark Minervini ini, aku mulai mempelajari gitu. Karena kan kita memang belajar polanya kan. Polanya si Minervini itu sendiri. Jadi kita harus tahu dia kebiasaannya tuh apa sih? Apa yang membuat dia menjadi seperti itu. Makanya aku baca bukunya. Mungkin baca buku sekali nggak cukup, harus baca berkali-kali-kali. Karena kadang ada hal-hal detail yang kita tuh harus ya untuk direkam gitu ya di kepala kita. Misalnya kayak strategi-strategi dia, kenapa dia bisa ngedapetin saham-saham yang multi bagger. Nah, jadi kita dipelajari. Oh, ternyata dia ngelaluin prosesnya tuh dari sini, dari sini, dari sini. Dan aku mencoba nerapin seperti itu dan harus di iniin terus ya, berulang, berulang, berulang. Kalau nggak diulang-ulang ya nanti nggak nyampe ke stage yang itu ya, Fon ya. Nyampe stage 4 ya, unconscious Ya. competence ya. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti itu ya harus sering-sering dipraktekin ya pola-polanya, latihan-latihan. Ada latihannya ya berarti ya, Cifoni ya? Eh, tips paling simpel kalau untuk latihan sebenarnya Anda tentuin dulu pola apa yang Anda mau pakai. Heeh. Oke. Pola sebagai apa? Contoh misalnya, kalau Anda masih baru ya, Anda mesti tahu dulu Anda mau pilih yang mana. Kalau misalnya ada yang bilang ya, saya belum tahu segala macam, nggak apa-apa, tentuin dulu aja. Pilih satu, misalnya, oke, saya mau belajar jadi swing trader. Nah, ketika Anda mau belajar dari swing trader, pilih siapa yang Anda mau contoh, Anda mau tiru. Contoh kayak tadi, Miss Julie bilang nih, oh saya sukanya Mark Minervini. Nah, ketika Mark Minervini, ya, saya ada bilang sama Julie, Jul, kalau kita mau copy ya, misalnya seorang trader yang jago, yang menurut kita oke, kalau mau enak, nyaman, kita pilih juga yang kondisi yang lain-lainnya juga bagus. Misalnya secara personality,
keluarganya juga oke. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Nggak pengen kan kita habis copy paste dia punya perilaku, mana tahu nih nggak sangka kita ngikut juga misalnya perilaku-perilaku dia yang kayak Jesse Livermore kan nggak banget ya. Nggak pengen dong endingnya seperti itu gitu kan. Nah, maka that's why hati-hati milih. Milih satu misalnya siapa yang Anda mau tiru. Kemudian paling gampang adalah Anda cari mentor, coach yang cocok dengan Anda. Yang dicari mentor coach ini nggak harus selalu itu adalah orang-orang yang memang pinter banget. Nggak. Bahkan di sekeliling kita sebenarnya ada. Mm-mm. Misalnya teman-teman kita ada yang jago trading kan nggak semuanya kita bilang coach atau mentor itu mereka di publik kan. Betul. Nah, betul ya. Bahkan banyak Mm-mm. juga kok yang misalnya nih member-member saya aja pinter-pinter tuh di Wisdom Invest. Jadi misalnya kita bisa belajar, kita cari, kita tanya. Yang penting jangan salah pilih teman-teman. Ibaratnya Mm-mm. teman-teman mau jadi swing trader, teman-teman nanyainnya yang scalper. Nanti Mm-mm. akhirnya masuk parit. Oke, oke, oke. Oke, oke, paham, Ci. Jadi, apakah neurolinguistik ini berupa pola aja atau ada kayak eh, kata-kata khusus yang kita harus ucapin ke diri kita sendiri gitu kan itu ada terapi kayak gitu juga ya, Ci ya? Gitu ya, pakai Ada biasanya. bahasa-bahasa gitu. Betul. Betul, kalau di kelas biasanya tuh memang bisa bisa kita lakukan terapi. Nah, kalau untuk kayak member-member atau klien-klien saya gitu ya, misalnya klien-klien sukor tuh kadang kita suka ketemu gitu loh, kita Mm-mm. ketemu. Namun biasanya saya nggak suka banyak orang ya, karena Mm-mm. kadang kita bicara kalau mau terapi tuh nggak mungkin, istilahnya kita rame-rame gitu loh. Jadi ya Iya. nasabah-nasabah kita ketemu di satu tempat, dia share problemnya apa, dan memang yang kayak tadi Koko bilang itu tuh betul. Salah satunya adalah Mm-mm. self-talk. Hmm. Nah, self-talk Meyakinkan diri ini sendiri gitu ya. kita boleh yakini diri sendiri, namun harus diikuti dengan apa? Dengan pola yang benar. Contoh, kebanyakan dari kita terjun ketika kita trading, kita ada belajar nggak Mm-mm. di awal? Kebanyakan kan terjun dulu baru belajar kan? Mm-mm. Betul. Itu pun kalau nggak kapok ya, misalnya ya. Ada Mm-mm. yang udah kena kapok, dia udah nggak mau belajar lagi, udah nggak bisa lagi gitu loh. Udah trauma Mm-mm. istilah mereka. Nah, kemudian ketika kita belajar tersebut, dalam prosesnya itu langsung berhasil? Enggak. Saya harus bilang enggak. Semuanya itu adalah perjalanan. So, ketika perjalanan kita mesti ngomong self-talk ke diri sendiri itu yang benar. Mm-mm. Nah, Oke. hati-hati kita bilang ya, tanda kutip nih, aduh aku nggak hoki ya di Mm-mm. saham, aduh aku nggak banget deh, nggak bisa gitu loh. Selalu selalu loss gitu loh. Nah, itu Mm-mm. hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan ngomong yang negatif-negatif lah ya berarti ya. Ya, tentang diri Berarti sendiri beneran. dan juga Iya. marah-marahin sahamnya juga sebaiknya hindarin. Mm-mm. Iya, 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 iya. Betul, 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 betul. Gitu. Karena pada akhirnya disclaimer on gitu ya. Keputusan jual beli di jari kita sendiri. Betul, Oke, oke. masalahnya ketika kita sudah ngomong sesuatu yang nggak enak, itu membuat kita ada bentuk sebuah emosi negatif. Mm-mm. Dan Oke. kalau udah negatif, emosinya udah negatif, udah susah. Hubungannya itu Mm-mm. udah nggak baik. Tanda kutip ya, hubungan kita dengan Mm-mm. saham tersebut juga udah nggak baik. Hmm. Jadi tiap kali ngingat Mm-mm. emiten itu jadinya kayak kesannya negatif aja gitu ya. Yang diingat terus Negatif, ya. Jadinya bad vibe ya. terus gitu ya. Cuma dibeli terus kok. Kabar baiknya itu. Oh, sering ada yang kejadian kayak gitu ya? Oh Udah. banyak, coba aja. Oh, Ini oke. teman-teman di sini kalau memang mau komen juga monggo ya. Misalnya di antara Iya, kita iya, ada iya, iya, seratusan iya. orang ya. Ini Anda Heeh. sebel nih, ini saham pernah bikin Anda loss gitu kan. Ada nggak pengen balas dendam, pengen ini. Jadi akhirnya kalian tuh lihat terus ke sana. Tiap kali kalau dia udah mau gerak kalian beli, ternyata kalian udah gerak dikit dia malah nyungsep makin dalam ya. Nah, Mm-mm. itu kejadian berulang kali. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, ini untuk cuan masukan di kolom komentar atau di kolom question and answer ini karena supaya bisa kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih ya. Oke, saya Ya, ke Ci ke Ci Juli dulu hidup nih, ke Trump. Ci Juli. Ke Ci Ya, Juli mau tanya, oh ini ada nih hidup Trump katanya. Oke, Cijul, ya. seberapa besar sih dampak yang Cijuli rasakan gitu dengan mempraktekkan NLP digabungin dengan apa namanya skill trading selama ini?
Eh, banyak ya, banyak yang saya dapetin sih, terutama ya jadi itu menjadi ininya apa sih itu namanya trading system. Jadi saya mulai punya trading system, saya mulai nih ngikutin si Minervini seperti apa dia, dan di bukunya dia bahkan ada disebutin tentang pola-pola itu. Jadi pola itu kan sebenarnya kayak habit ya. Nah, habit itu, jadi dia bilang bahwa bukan bisa karena biasa. Jadi habit itu ada yang jelek, ada yang bagus. Kalau kita terbiasa, tapi terbiasanya salah, maka kita akan ngulangin terus. Kayak gitu. Sehingga kita mesti tahu pola-pola kita tuh yang salah sebenarnya apa. Oh, ternyata kita sering FOMO. Kita kayak tadi nih bahas tentang FOMO, jadi kita mesti tahu, oh, saya FOMO-nya kenapa? Oh, ternyata kalau FOMO begini, gimana cara disrupsinya? Gimana cara kita stop itu FOMO-nya? Misalnya saya udah punya nih trading system ya, tapi ternyata yang merusak adalah si FOMO itu. Sehingga kita mesti bikin sesuatu yang mendistract atau pokoknya di stop FOMO-nya itu. Nah, setelah itu baru kita bisa ngejalanin trading system dengan baik. Kalau enggak, nanti polanya, habit kita ya salah akan diulang-ulang terus. Dan akan melekat terus. Makanya kenapa orang ada yang dia udah belajar ke beragam guru, beragam mentor, ikut kelas begitu banyak, tapi salah terus, gitu kan? Karena dia hanya mengulang pola-polanya yang salah. Dia nggak mempelajari, nggak mencari tahu sebenarnya pola yang salah itu apa sih, gitu loh. Kalau udah tahu, Hmm. udah disadarin, bisa di stop, dan kita bisa perbaikin, kita input yang baru, habit yang baru. Oh, ternyata habit yang baru tuh seperti ini. Nggak usah FOMO, udah tahu lu nggak bisa fast trading, ya udahlah stop fast tradingnya gitu kan. Cari saham Betul. yang bener. Udah tahu Iya, nggak iya, bisa iya, bottom iya, iya. fishing, ya udah stop bottom fishingnya, misalnya gitu ya. Dan mulai, oh oke, trading sistemnya adalah dimulai dari tahap A ke B ke C ke D. Begitu udah Iya. mau, udah bener nih, jalan sekali bener, jalan kedua kali bener, si FOMO-nya nongol misalnya. Berarti kan kita mesti cari sesuatu yang bisa berhentiin si FOMO-nya itu dan kita trading plan-nya tetap benar gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Nah, berarti Hmm. kalau kita misalnya sering rugi di satu emiten nih, misalnya kan, kayak misalnya contoh kita FOMO sama saham Bumi kemarin gitu. Orang lain pada Baru cuan, mau tapi saya sebut. tahu aja Cifoni. Ya, jadi tiap kali orang lain bisa cuan, tapi pas kita sendiri yang trading itu rugi Nggak melulu. cuan. Apakah iya, Yes. apakah kita harus menghindari emiten itu atau gimana nih sebenarnya? Oke. Eh, Gimana nih Jul? Ayo Jul. Haka Jul. Kenapa nih Pak? Oh, gue dipegas tuh. Kenapa? Kenapa? Kamu pegas Aduh, ya? pegas Iya, tuh, bahas pegas CMA atau nih. Pegas tuh. Iya, ya, boleh, boleh, boleh. Silakan, Ci. Oh ya boleh boleh. Contoh ya, contoh ya. Misalnya nih, Juli sudah punya pola, pola yang benar dalam beli saham. Kemudian karena kita berdua dekat, ini saya suka bisikin, Jul, HK Bumi Jul, Dewa Jul, BNBR bagus menggerak, apalagi market merah Jul, hajar. Ya sebenarnya Juli kalau mau mutusin pola itu gampang. Tahu dia ngapain? Mute aja saya, cetrek. Biarin deh Foni mau ngomong apaan. Gua tetap Tutup tidak. telinga. Gitu. Tutup telinga. Jangan lihat. Waktu itu BNBR ya, Fon ya. Dia dari Ya, 50 udah masuk coba. Gelo. saya bilang Terus sama ada Juli, bisikan bukannya. laut gitu ya. Nah, Saya bisikin terus. Saya Heeh. soalnya suka suka godain Juli karena saya tahu dia punya pola kan. Jadi sebagai teman itu kan harus mengasah polanya Juli ya. Saya mau lihat nih Juli keluar nggak nih dari jalur tracknya. Saya bisikinnya terus, Jul BNBR Jul, Jul BNBR. Ya ampun dia nggak ambil ambil loh. Dia teguh dengan pendirian dia. Harganya tunggu udah sampai tinggi. ada tren. Tunggu sampai Nah ada itu dia tren sampai baru. ada tren. Betul. Sampai saya bilang sama Juli, memang Juli ini luar biasa. Dia nggak bisa beli barang murah. Oke, oke, oke. Sampai ke Jadi bentuknya tren. oh gitu. Jadi kadang-kadang itu ada pola yang udah bagus terbentuk, tapi karena ada apa intervensi lah ya kita bilang ya Iya, bisikan-bisikan maut apa kayak gitu-gitu. iya. Jadinya itu merusak pola gitu ya.
Satu-satunya cara Betul. untuk menghalangi itu adalah ya udah diemin aja gitu ya, biarin Mute aja dulu. langsung. Mute. Oh, oke 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 oke. Karena kita udah punya trading plan sendiri ya. Betul. Oke. Saya Tapi kalau sama kita, Juli sama tim beda-beda kok, nggak bisa iya sama. iya 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 iya. Iya. Tapi kalau Mm-mm. yang celaka ini adalah mereka yang nggak punya trading plan berarti ya. Begitu dibisikin Iya, ini hajar hajar gitu ya. betul. Betul. Karena Hmm. kalau nggak punya trading plan itu ibaratnya teman-teman lagi mau jalan ya, mau jalan kemudian di dalam mobil, terus ditanyain mau kemana nggak tahu, Iya ya iya iya kan? benar benar Nah, benar ini benar dia benar. yang bahayanya. Menarik. Nah, ini langsung ada pertanyaan nih dari Cuan Troopers kita. Ismail, patokan Cejul terbentuknya tren apa nih? Apakah menembus Hmm. MA 200 atau gimana nih? Pola yang benar nih berarti nih yang kita tanyain. Kalau yang benar, tren itu kan sebenarnya ada banyak time frame maksudnya. Nah, jadi yang paling simpel adalah dari candle-nya aja, dari price action. Candle higher high, membentuk tangga ke atas. Udah, itu doang sebenarnya. Gampang kan ya? Kalau misalnya Oke. lebih gedenya lagi, iya, kalau dari candle, dari price action, dia membentuk tangga ke atas. Jadi candle-nya dia bikin higher high, higher low. Kalau time frame yang agak panjang lagi, itu juga ada higher high, higher low. Nah, kita cari aja, kita mau di time frame berapa. Kalau time frame kecil, maka kita menggunakan candle, higher high, higher low. Jadi nggak selalu harus MA 200. Terkadang kita bisa terpaksa misalnya harus bottom fishing. Tapi kita cari saham-saham yang udah lagi disupport dan dia sudah mulai mantul bikin higher high. Misalnya. Karena kalau tren lagi downtrend pun, dia pasti kan nggak selalu turun. Dia akan membentuk pola tangga ke bawah, dan di time frame kecilnya itu dia ada uptrendnya. Di sideway pun dia ada uptrendnya. Sehingga mau tren apapun kita pokoknya incar uptrendnya, yaitu candle higher high. Sesimpel itu aja. Iya, kalau nggak salah kita juga pernah bahas kemarin ya Cijul ya. Maksudnya jangan takut HK saham yang lagi uptrend gitu ya. Betul. Iya, 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 Karena iya, saya iya. belajar dari mengikuti polanya si Minervini. Dia Hmm, justru mencari saham-saham yang multi bagger itu adalah saham-saham yang all time high. Cuma memang hmm, nggak banyak ya. Jadi memang nggak banyak saham-saham yang bisa multi bagger. Saat ini justru nggak ada kan yang lagi multi bagger begini. iya, Jadi iya harus betul. bersabar. Marketnya betul, 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 betul. Ini menarik banget. Dan ini menarik nih ada yang nanya nih. Dan pertanyaan ini pasti buat Tifon ini dari Johnson Wang 16. Jika punya trading plan, apa masih perlu NLP? Thanks. Artinya dia udah punya pola sendiri nih, Ci. Oke. So, kalau dibicarakan kalau sudah punya trading plan perlu NLP. Sebenarnya kalau dibicara NLP itu sendiri kita semuanya tuh pakai sebenarnya. Hanya saja kita nggak ngeh. Misal nih, punya trading plan tuh kan pola, betul? So itu, ada orang yang misalnya punya trading plan, yes. Pertanyaannya selanjutnya pola trading plannya udah bener nih. Next step-nya adalah apakah trading plannya dieksekusi? Banyak loh Iya. yang bikin trading plan tapi nggak dieksekusi. Mm-mm. Terus Banyak alasannya sekali. katanya marketnya volatil gitu. Ya, Makanya sebenarnya harus bukan marketnya merubah volatil. trading plan gitu. Ya, kitanya yang volatil. Iya, iya. Our Jadi mindset kita yang mencari volatil. mencari pembenaran lah ya Pembenaran. istilahnya ya. Yes. Oke, oke, oke. Berarti kuncinya Cuma tuh salah saya satunya jujur, adalah buat trading plan yang benar ya. iya, saya jujur jangan ini ya, jangan sebel ya, Bapak Ibu ya. Itu fatal soalnya. Kadang menyakitkan memang. Iya, 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 Nggak iya. cuma Memang. trading plan loh. Teman-teman melupakan trading system. Hmm. Trading Hmm, plan hanyalah sebagian kecil aja dari trading system. apa sih Hmm. itu trading system, Iya, Ju? iya, iya. Iya, gimana itu Cijul? Apa sih bedanya trading plan sama trading system? Trading system, kalau nggak salah kita udah pernah loh Mm-mm. di Kita pernah bahas. live IG Iya. yang dulu ya, bahas trading Ah, system ya. Jadi yes. aku coba bahas lagi trading systemnya si Minervini nih. Kita balik ke Minervini Mm-mm. lagi. Ya si Minervini itu punya trading system namanya SEPA, Specific Mm-mm. Entry Point Analysis. Jadi dia ada Mm-mm. step-stepnya tuh. Dia punya, jadi pertama dari screening. Kita harus punya sistemnya. Screening mau pilih saham yang kayak apa. Karena screening untuk saham downtrend, screening saham. Jadi misalnya style kita adalah swing, kita cari uptrend. Jadi screeningnya kan beda dong sama
trader-trader yang fast trading. Itu aja udah beda. Jadi pertama dari screening, kedua dari pemilihan saham, ketiga dari watchlist-nya. Terus, nah itu baru masuk ke trading plan. Nggak cuma trading plan, ada juga money management. Dari money management kita, yang terakhir yang suka dilupain orang, yaitu kita harus review. Jadi kita mereview lagi, karena kita harus memperbaiki dan terus apa ya, nggak ada perfeksi, tapi ya terus memperbaiki trading sistemnya. Jadi kita harus review terus. Kalau cuma teman-teman bikin trading plan, tapi nggak melalui proses yang lainnya, nggak ada proses reviewnya, ya percuma, ya kayak gitu. Iya, Jadi iya, try iya, and iya. error terus kok. Try, Mm-mm. udah gitu error. Try, error. Error. That's why ketika orang bilang kalau trading, kalau kita mau trading tuh try and error ya. Akhirnya dia setelah dia try dia error. Mm-mm. Jangan That's Akhirnya nggak dong. berhasil berhasil. ya harus review seperti kata Julie. Simpel Iya, ya. Jadi iya, itu betul, banyak kata-kata betul. yang di sekitar kita ya. Mm-mm. Try and error ya. Ya, memang Iya. begitu maunya kan. After you try, you error. Mm-mm. Tapi Makanya perlu amit-amit jangan review. jangan terlalu sering dilakukan ya. Yes, betul. Sobat cuan nanti nanti capitalnya habis jadi nggak bisa nggak bisa invest lagi, nggak bisa trading lagi jadinya. Oke, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Tadi juga udah dijawab sama Cifoni, lebih baik cut loss atau average down. Dijawab oleh Cifoni, lebih baik cut loss. Kalau saya setuju, kalau misalnya lagi trading ya Ci ya, senjatanya para Ya, trader kan cut loss gitu ya. Karena itu betul, menurut saya betul. itu adalah pola yang benar. Kalau misalnya Pola pas sebagai kita, trader ya, iya pola trader. Kalau kita investor di saham yang beda benar, lagi. average down boleh gitu ya. Tapi tergantung sahamnya lagi gitu ya Ci ya, Betul. kurang lebih. Dan itulah mungkin yang bisa jadi satu pola-pola yang dilatih ya supaya kita bisa bener lah di pasar modal. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik juga. Mulai bermunculan nih pertanyaan-pertanyaan menarik nih si Juli dan juga si Foni. Tadi ada yang nanya nih dari Ferli Setiawan 842020 terkait dengan pola. Katanya udah baca polanya bener, tapi ternyata polanya tuh nggak jadi gitu. Jadi kecelek katanya. Belum artinya belum confirm gitu ya. Terus mungkin dia ngambil keputusannya lebih cepat gitu. Jadi gimana ini Ci Juli? Oke, berarti mungkin yang Pak Ferly Setiawan maksud ini pola pola chart kali ya. Sedangkan trading itu nggak hanya tentang pola chart. Jadi bukan baca polanya yang benar. Karena trading itu kan nggak cuma tentang membaca pola ataupun oh ini pola double top atau pola eh, double bottom atau dia pola inverted hand shoulder. Makanya tadi saya bahas tentang trading system. Karena trading nggak sesederhana membaca pola. Kita harus punya trading system mulai dari screening. Kalau kita screeningnya sahamnya salah, ya salah juga. Pilih sahamnya salah, ya salah juga. Mau polanya benar, mau polanya salah, tapi kalau sahamnya salah, ya salah gitu ya. Terus masuk ke trading plan. Trading plannya kalau misalnya baca pola udah benar, tapi pas beli polanya nggak jadi, berarti kan hubungannya ke trading plannya ya. Kita udah punya trading plan, kalau trading plannya ternyata kena stop loss ya udah. Dan terakhir ingat, kita harus mereview salahnya tuh di mana. Kita udah baca pola bener, kalau bener pas beli nggak jadi, itu salah dong ya. Bukan bener dong. Kalau baca pola bener berarti harusnya pas beli bener. Nah ini dari kata-katanya kan berarti udah bertentangan nih. Kalau kita bacanya benar, berarti hasilnya pasti benar. Kalau hasilnya nggak jadi, salah, berarti kita bacanya salah. Nah, itulah yang harus direview. Kita bacanya udah benar apa belum? Itu ya. Kalau ternyata salah, berarti ada yang salah dengan cara kita membaca. Nah, terkadang kalau kita cuma sendiri, kita susah ya mereviewnya. Mungkin kita perlu bantuan komunitas, gitu, kayak komunitas di Sukor atau di Wisdom Main Invest. Kita bisa diskusi bareng teman-teman. Oh, ternyata saya baca polanya salah. Dia polanya double bottom, tapi ternyata nggak jadi. Jadinya malah triple bottom misalnya. Kan bisa begitu ya? Gitu. Iya iya bener banget nih. Sorry Ci, ini saya ngomongnya mic-nya saya coba langsung taruh depan mulut nih supaya kedengeran. Tadi banyak yang bilang katanya kurang jelas. Oke oke. Ci, ini terkait dengan apa namanya pertanyaan yang terakhir nih.
Katanya saya juga pakai trading system yang backtest 15 tahun ke belakang. Jadi kalau data hasilnya winning rate, payoff ratio, dan drawdown-nya, trading jauh lebih pede katanya dan nggak emosional. Gitu. Berarti itu efek positifnya ya kalau kita pakai pola yang benar gitu ya. Kurang Betul, lebih ya salah sih. Wah, satunya. ini menarik. Menarik, menarik, menarik. Nah, ini buat mau bertanya terkait dengan emiten juga boleh. Tadi di awal udah ada yang tanya SCMA dan Pegas gimana katanya Ci. Kalau kita SCMA dan kaitkan Pegas. dengan kita kaitkan dengan trading menggunakan neurolinguistic programming yang benar gitu pada kedua emiten ini. Nah, ini kita langsung praktek nih Ci. Silakan, silakan Ci. Kalau mau ditunjukin chartnya juga boleh Ci. Ini komennya saya matiin sementara. Oh, oke oke. Bentar ya, saya lagi agak-agak gaptek nih. Bentar. Kelihatan nggak ya? Iya, oke. Iya, ini kelihatan. Iya, kelihatan, kelihatan Ci. Ini, saya matiin dulu komennya. Oke. Oke, oke. Ya, oke. Nah, ini SCMA ya. Sebentar, mungkin pakai WinChart aja kali deh. Soalnya kalau pakai itu nggak ada volume. Bentar, SCMA. Mm. Ini ngomong-ngomong, Cuan Troopers, Wisdom and Invest ini punya indikator yang menarik banget nih. Kita udah pernah bahas ya sebelumnya ya, Cijul. Iya, betul. Nah, si SCMA hari ini sih, kemarin kalau saya ada bahas juga di YouTube ya. Dia memang lagi mau testing area support trennya dulu. Jadi wajar, kecuali dia mulai breakdown dari trennya. Kan kelihatan langsungnya itu ada tren yang berwarna hijau. Kalau dia breakdown sana jadinya agak kurang oke. Kalau dia mantul maka bagus sih sebenarnya. Masih oke. Karena yang namanya saham naiknya kan nggak langsung ya. Dia pasti akan zigzag di dalam sebuah pola ini. Nah, ini ada pola gitu. Jadi kita harus membaca pola-polanya itu. Misalnya kalau ada yang ambil nih di sini nih pas di MA 200, pas lagi di support trend. Nah, kan udah cuan. Ini lagi turun, ya wajar. Dia akan testing lagi support trendnya itu. Selama bertahan masih oke. Masih boleh di hold aja. Oh, berarti kalau polanya kayak gini, dia masih pola continuation ya, masih berlanjut gitu ya, Ci ya? Iya, masih oke. Oh, oke, oke, oke. Ini yang SKMA. Tadi yang SKMA ya berarti ya? Iya, ini SMA. Oke, berarti ada satu lagi Pegas katanya Ci. Special request. Nah, Pegas ini saya harus jujur nih, saya sebenarnya agak ciong juga nih sama Pegas. Nah, berarti berarti ini kalau lagi ciong nih berarti harus apa namanya NLP-nya digunakan, bener ya? Bener nggak sih, Ci? Iya kan? Betul, betul. Kita mesti mesti cari tahu sih sebenarnya pola dari Pegas tuh bagaimana. Kalau aku ya, Pegas itu dari 10 kali trading, akhirnya kemarin itu pernah sekali sukses. Kenapa? Karena saya udah tahu nih, Yeay. kalau beli di support pasti jebol. Kalau beli di resist dia pasti balik turun. Kalau gitu beli aja pas dia lagi jebol support kan gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi pas dia Betul. berarti supportnya itu ada di ngikutin MA20 gitu ya, Ci ya ini berarti ya. Ini sih support secara horizontal aja sih. Aduh, aduh, aduh. Ini sih Pegas. Dia mantul di support nih. Support weekly sebetulnya sih. Kelihatan nggak ya? 1770 dia mantul di Iya, situ. iya, iya, kelihatan, kelihatan. Mm-mm. Jadi di sini kan awalnya ada support juga tuh yang terdekat. Nah, emang suka begitu si Pegas. Dia kalau ke support, kita mau buy di support yang deket, pasti dijebolin, bener kan? Dia jebol. Berarti kita harus tunggu support, supportnya tuh agak bawah. Atau mungkin kita bisa pakai stokastiknya kali ya. Coba kita pakai stokastik sebentar. Oh iya, ada pola berarti ya. Polanya ini yang sebaiknya kita ikuti. Berarti Heeh. Ju, kita tinggal tunggu ke Ju. support aja tuh. Mm-mm. Apa, Van? Ya, ini Nah, ada saya baru tambahan mau nih. bilang, Ah, kasih ini aja, kasih chart yang memang teman-teman yang buka akun sekuritas tuh bisa pakai. Kan mereka bisa pakai yang ini secara free kan?
Nah, Betul. ini kan jadi Oh kelihatan, iya kelihatan iya banget. iya Ada frekuensi iya analyzer-nya. iya iya iya. Ini pernah kita bahas sebelumnya ya, frekuensi analyzer juga, haki. Bahkan udah banyak yang nanya nih kemarin dari Cuan Troopers. Bahkan ada yang nanya yang gara-gara habis nonton di YouTube katanya. Jadi kalau Cuan Troopers pada penasaran untuk mempelajari indikator ini, frekuensi analyzer dan juga haki, jangan lupa langsung join ke grup Wisdom and Invest ya, Cijul dan Cifon ya. Betul. Boleh sekalian boleh dijelasin nggak sih cara joinnya nih, Cifon? Mungkin banyak juga soalnya yang mau nanya terkait dengan frekuensi analyzer dan juga NLP. Oke, nama grupnya tuh Wisdom and Invest. Jadi teman-teman tinggal ketik aja, join aja ke dalam. Kalau teman-teman mau cek juga kita ada di YouTube. Nama Telegramnya sama kok. Jadi buka Telegram gampang banget ya. Buka Telegram Mm, Wisdom and Invest langsung join. Wisdom Invest, join langsung udah. Iya iya iya. Jangan lupa juga bergabung nih ya untuk membuka akunnya melalui grup Betul. Wisdom and Invest. Top. Biar bisa dapat chat gratis seperti ini. Jadi Iya gimana siap. nih Ini Jul? Pegas chat boleh ya. hakak nggak? Chat gratisnya Waduh, satu aja jangan nih. HK dong. Nggak boleh ya. Kan udah Nggak boleh apa dibilang, ini ya. Pegas tuh hobinya suka balik dia, udah breakout dia balik dulu pasti. Jadi itu kan memang breakout ya. Oh. Nah, kalau mau buy mah buy di deket-deket support aja, buy on weakness sebaiknya. Oke 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 oke. Itu udah iya bener ya. Itu udah kena resist kayaknya. Tadi kan kayak Cijul bilang kalau kena resist dia bisa koreksi dulu gitu ya. Mm-mm. Ini pas ada di Hmm, resist. Ini kemarin dia iya iya. mantul karena lagi oversold tuh. Lagi di support Oke oke dan oke. dia oversold. Karena waktu itu ada Jul, polanya juga, ya. kamu Mm-mm. Ini kasih juga. jawaban tuh jangan bikin saya greget, Jul. Saya tuh perlu tahu titiknya itu yang weakness-nya tuh di mana. Betul nggak Iya pertanyaan iya teman-teman iya dalam iya. hati? Betul kan? Bener bener bener. Iya di Nih mana Juli ini? suka begitu deh, buy on weakness ya. Weakness-nya di berapa? Saya mau cuan. Iya Pakai iya cuan iya iya. troopers, Oke, oke, berapa Weaknessnya oke. garis tunggu buy-nya support nih kan kira-kira? katanya kan itu. Pakai Tunggu VWAP aja tunggu nih. support. Uh-uh. Di VWAP juga bisa nih. VWAP-nya tuh 1860. Oh oke. Level itu yang kita tunggu berarti ya. Iya, area-area 1860 tuh ada support juga tuh 1860. Ah iya 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 iya. Iya. Angka ini loh 1860. yang ditunggu cuan troopers. Iya. Betul nggak sih? Bener banget Cifon. Oke oke. Harusnya Thank mah you pas tadi. tadi. Uh-uh. Iya tadi ya harusnya ya. Iya, Tapi ya waktu sudah lewat. sudah lewat. Kan Ini bisa nih pakai biasa hak yang kaki bikin nih. FOMO nih kalau kayak gini nih. Berarti jangan Betul. ya kalau FOMO ya, Mm-mm. pakainya Mm-mm. sistemnya yang antri seperti tadi 1860. Iya, Kita mesti sesekali diantrikan. mesti jual mahal loh. Mm-mm. Betul, betul, Saya betul. tawar nih di sini, Diantrikan. mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah langsung swipe left aja. Oke, ini masih sama nih, masih pegas juga nih, Ini Kijul. masih pegas. Haki yang 5 menit. Jadi kalau kita ngelihat 5 menitnya ada dia frekuensi spike tuh. Mm-mm. Ada frekuensi spike, terus ada Oke, HK-nya. Jadi yang hijau-hijau ini kan HK nih. Banyak yang HK. Ada yang haki iya, sih, iya, iya. tapi rata-ratanya tetap naik tuh. Iya, ini berarti masih Dan pola akumulasi lah ya. iya masih oke. Belum ada yang buang barang nih. Cuma kalau kita pakai Oh, 5 menit, kita mesti pantau lagi pakai 5 menit ya. mm-mm. Oke, iya, 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 iya. Time frame-nya harus tetap sama berarti. Betul. Mm-mm. Oke, oke, oke. Thank you nih Ci dikasih demo gimana cara ngelihat pola yang benar dengan menggunakan indikator khusus dari Wisdom and Invest. Saya balik lagi nih ke Ci Foni. Ini ada pertanyaan menarik terkait dengan NLP. Ini mungkin ini ya, saya naikin aja pertanyaannya. Ini dia nih. Bagaimana cara ngatasin rasa takut trauma dengan penerapan NLP? Apalagi kalau trauma kena guyur bandar misalnya contohnya. Oke, Oke, bagaimana paling simpel adalah ini Pak Andri Nur Hidayat. Oke, Pak Andri, saya akan kasih jawaban singkat ya. Namun kalau memang mau diberesin, saya akan kasih Bapak satu session, Bapak boleh PM nanti. Jadi teman-teman di sini, istilahnya
Pak Andri, saya kasih satu session masuk ke Wisdom Invest, nanti cari saya di username Lady Chuan, saya akan bantu untuk terapi for free. Oke, saya akan cari tahu. Nah, cara paling Mantap. simpel adalah kalau kalau iya ya, karena gini, karena kita bilang tuh sampai dia bilang trauma, ini ada something, ya kan? Nah, ngatasin trauma paling simpel adalah ya udah, nggak usah trading dulu. Karena ibaratnya kalau trauma tuh seperti Anda lagi terluka. Anda lagi terluka, Anda paksa. Saat itu logika Anda nggak ada. Jadi ketika Anda lukanya masih sedikit, Anda paksa, lukanya makin gede, makin gede, makin gede. Masalahnya ketika kita trading saham, ini kita kan menggunakan duit ya, bukan daun ya. Jadi duit kita tuh kalau kegerus, 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 akhirnya kita keluar dari lintasan. Sebenarnya kalau kita benar-benar menerapkan trading dengan benar ya, saya bisa bilang bahwa orang itu bisa belajar untuk menjadi sukses ketika trading. Banyak orang kan bilang kan nggak semua orang bisa jadi trader. Iya. Kenapa? Karena ketika starting mereka salah. Mereka tidak menggunakan, saya tidak benar-benar belajar. Dan belajarnya itu hanya belajar, kita bilang itu ya seperti kata Julie ya, oke, Pak dipakai nggak itu trading system gitu loh. Nah, jadi hal ini. Jadi langsung ya nanti boleh PM saya ya di Lady_Cuan di Telegram, cari saya. Nanti kita akan ulik nih. Mantap. Ngomongin kenapa. Lady_Cuan ya, langsung PM aja karena bisa dapat satu session gratis gitu ya untuk mencoba NLP programming ini lah ya. Saya boleh kasih gratisan lain nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Wah, ini di menit-menit terakhir sangat menegangkan langsung ini, Ciponi. Iya. Nanti teman-teman yang ikut Ya, session ini, ya, jadi teman-teman boleh langsung yang join di grupnya Wisdom Invest. Terus istilahnya teman-teman nanti kita kasih kesempatan tuh coba toolsnya free. 1 minggu. Sekalian nanti bukan hanya itu yang oke. saya mau, saya akan kasih tahu polanya. Jadi setidaknya ketika nanti teman-teman pakai, teman-teman nanti kita ajarin caranya bagaimana menggunakan pola yang benar. Ini maksudnya indikator yang tadi ditunjukin ya oleh Ci Jul. Iya. Oke, Karena oke, kalau oke. Julie kan jelasinnya enak ya. Dia bilang, oh ini begini, begini, begini. Mm-mm. Nggak semua orang kan bisa pakai, betul? Betul, Yang kita pengen betul. adalah ketika 1 minggu teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini experience dulu, merasakan dulu Mm-mm. pengalaman bagaimana sih sebenarnya menggunakan pola dengan benar. Betul. Terlepas nanti istilahnya Anda mau pakai, istilahnya ya, atau Anda nggak pakai, atau Anda malah justru pengen pakai lebih dalam lagi, nah itu udah urusan belakang. Mhm. Betul, Biar betul. teman-teman di sini Wah, bisa cuan. amin, amin, amin. Wah, gila, luar biasa. Ini di menit-menit terakhir, Cifoni tiba-tiba bagi rezeki supaya kita semua cuan. Yeay, Biar thank you langsung banget. goal kok. Thank you banget ini Cifoni dan Ci Juli. Karena kita udah nggak berasa, udah ngobrol 1 jam, seru banget ngobrolin tentang NLP ini dan juga buktinya, bukti pola yang benernya gitu ya, aplikasi di beberapa emiten. Dan juga tadi ada yang nanya, apakah live-nya ini bakal di-share? Iya, kita pasti share ya. Apalagi bagian yang NLP ini harus kita share banget nih untuk para cuan troopers yang juga menyaksikan pada malam hari ini. Jadi thank you banget. Saya ucapin sekali lagi untuk Ci Foni, Master NLP, Neuro Linguistic Program, dan juga si Julie, professional trader dari Wisdom and Invest. Thank you banget. Tiap kali ngobrol Thank sama you Ci ya. Julie sama Ci Foni, pasti kita selalu bawa pulang sesuatu nih yang bisa kita aplikasikan. Moga-moga sukses dan cuan selalu ya, Ci. Sama-sama, yang paling penting adalah hati bahagia ya Bapak Ibu ya. Percuma Amin. kita trading ya kalau hati tidak damai dan bahagia. Kokoh, last Ya, permintaan nih, boleh bantu siap. pin sebentar nggak untuk nama Boleh, grupnya? Jadi biar teman-teman boleh, bisa boleh, boleh banget. bisa Boleh klaim. banget. Ini dia ya. Yang ini ya, at Wisdom and Invest. Yes, Benar ya? betul. Silakan join Oke. nanti di sana. Nanti kita share ya. Thank you banget Oke. loh dikasih At kesempatan untuk sharing Wisdom and ini. Invest. Iya, ya. Saya juga thank you banget ini udah dikasih bagi-bagi cuan dan insight-insight menarik. Cifoni dan juga Cijuli, jangan lupa cuan troopers untuk klaim dan untuk mencoba langsung ya ke at Wisdom and Invest. Bisa di PM, bisa di DM ke sana langsung. Oke, kalau gitu
Sekali lagi saya ucapin terima kasih untuk Ci Foni, Ci Juli, dan juga Cuan Troopers yang menyaksikan. Sampai jumpa di Instagram live lainnya. Bye-bye. Bye Dah, bye. iya. Ticuan.